Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Erni Asriati. Baik, pelajaran PPKN kali ini kita akan belajar tentang nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oke, masih pagi, kalian harus semangat ya. Jangan lupa senyum. Inti sila-sila Pancasila. Pancasila itu ada 5, berarti intinya juga ada 5. Yang pertama, Tuhan. Manusia, satu. Rakyat, adil. Di sini juga ada lambang-lambang dari Pancasila. Pertama ada bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, padi dan kapas. Kita akan bahas intinya satu persatu, mulai dari Tuhan, yaitu sebagai kausa prima. Tuhan itu sebagai kausa prima dalam kehidupan. Kemudian manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Kemudian yang ketiga, yaitu satu, yang memiliki arti kesatuan, memiliki kepribadian sendiri. Jadi bangsa Indonesia itu memiliki kepribadian yang unik dan khas, di mana hal tersebut berbeda dengan bangsa-bangsa lain. Kemudian inti yang keempat yaitu rakyat, yaitu unsur mutlak suatu negara. Negara kalau tidak ada rakyat, berarti itu tidak bisa menjadi sebuah negara, di mana juga rakyat ini harus bekerja sama dan gotong royong dalam kehidupan. Kemudian adil, yaitu memberikan keadilan kepada diri sendiri dan orang lain yang menjadi haknya. Contohnya apa sih? Oke, kita contohkan adil kepada diri sendiri. Contohnya misalnya ketika kalian lapar, berarti kalian harus makan agar tubuh kalian itu tetap sehat dan dapat beraktivitas. Kemudian kalau kalian ngantuk, lelah, berarti kalian harus istirahat dan tidur. Pancasila mengandung 3 tata nilai utama. Yang pertama itu ada dimensi spiritual, dimensi kultural, dan dimensi institusional. Spiritual berarti Pancasila itu berkaitan dengan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan keseluruhan nilai dalam falsafah negara. Kemudian dimensi kultural. Pancasila merupakan landasan falsafah negara, pandangan hidup bernegara, dan sebagai dasar negara. Yang ketiga ada dimensi institusional. Berarti Pancasila itu harus menjadi landasan utama untuk mencapai cita-cita dan tujuan negara dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nah, cita-cita negara itu apa? Ada dalam alinea pembukaan undang-undang. Cita-citanya yaitu yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Kemudian tujuan negara. Tujuan negara juga tercantum dalam alinea pembukaan undang-undang. Silakan boleh dibuka dulu undang-undangnya, dilihat tujuan negaranya itu apa aja. Pelaksanaan atau pengamalan sila-sila Pancasila. Di sini ada 2, kita bahas satu persatu. Yang pertama, yaitu secara subjektif. Nah, aktualisasinya Pancasila itu lebih kepada sikap dan tingkah laku setiap individu dalam kehidupan sehari-hari. Terus juga dasar kesadaran etik moral setiap individu. Kemudian pelanggaran sanksi moral juga dalam hati nurani. Karena dalam nilai-nilai Pancasila itu ada batasan-batasan apa saja yang baik dan apa saja yang kurang baik. Kayak gitu. Kemudian yang kedua, pelaksanaan pengamalan Pancasila secara objektif. Nah, objektif ini lebih kepada semua peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku. Mulai dari Undang-Undang 1945 dan undang-undang di bawahnya.
Kemudian juga di sini dasar kesadaran hukum setiap individu juga. Pelanggaran hukum itu dapat sanksi juga. Aktualisasi nilai-nilai Pancasila. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, di mana hakikat dasarnya yaitu Tuhan. Nah, maka kehidupan negara dan kehidupan perorangan itu tidak boleh meninggalkan prinsip keamanan, keimanan, kemudian ketakwaan, dan harus sesuai dengan sifat-sifat Tuhan. Contohnya Maha Kasih, Sayang, kemudian adil, pemaaf, penyabar, dan lain sebagainya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, hakikat dasarnya yaitu manusia. Oke, maka kehidupan negara dan perorangan itu harus sesuai dengan hakikat manusia. Maka manusia itu sebagai pusat pembicaraannya. Jadi manusia harus bersikap adil dan beradab terhadap sesama ya. Ketiga, ada persatuan Indonesia dengan hakikat dasarnya yaitu satu. Maksudnya satu itu apa? Satu itu berarti tidak terbagi, terbelah, dan tidak terpisah. Jadi harus satu. Oke, kemudian hakikat satu mutlak ada yang harus diamalkan. Sila ketiga yaitu persatuan ya, bukan kesatuan. Karena persatuan sebagai perbuatan untuk menyatukan, di mana hasilnya adalah sebuah kesatuan. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hakikat dasarnya yaitu rakyat. Maka kehidupan negara dan perorangan itu disesuaikan dengan hakikat rakyat. Rakyat itu apa? Rakyat itu adalah keseluruhan orang atau warga yang hidup dalam suatu negara tertentu. Di sini juga sila keempat itu mengandung 3 unsur pokok penting. Kerakyatan, permusyawaratan atau perwakilan, dan kedaulatan rakyat. Kerakyatan mengandung cita-cita kefilsafatan. Nah, di mana yang pertama itu segala sesuatu dalam negara adalah untuk rakyat. Kemudian demokrasi politik dan demokrasi sosial ekonomi. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hakikatnya yaitu hakikat dasarnya adalah adil. Oke. Secara umum adil berarti memberikan diri sendiri dan orang lain apa yang menjadi haknya. Nah, dalam kaitannya hak dan kewajiban, adil berarti memperoleh perlakuan yang sama dan layak serta tidak berat sebelah dalam hal hak dan kewajiban. Hubungan kausalitas dari nilai dasar atau esensi sila-sila Pancasila. Yang pertama itu ada Tuhan, kemudian manusia, satu, rakyat, dan yang terakhir ada adil. Di sini ada Tuhan, Tuhan sebagai kausa prima, kemudian menciptakan manusia di mana manusia itu harus menyembah kepada Tuhannya. Dan manusia itu hidup sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Di mana makhluk sosial itu berarti manusia itu harus saling bersatu. Manusia itu yang bersatu itu membentuk sebuah sekumpulan orang di mana hal itu bernama rakyat. Dan rakyat itu harus adil terhadap sesama. Oke, itu bisa dicek ya dalam kalian boleh mengkaji juga. Coba kaji Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Itu tentang hubungan kausalitas dari nilai dasar sila-sila Pancasila. Ciri-ciri sistem filsafat Pancasila itu ada 2. Yang pertama itu sila-sila Pancasila merupakan satu kesatuan sistem yang bulat dan utuh.
Nah, di sini dengan kata lain itu Pancasila harus bulat ya. Apabila tidak bulat itu dan tidak utuh itu berarti bukan Pancasila. Kemudian di sini juga ada susunan Pancasila dengan suatu sistem yang bulat dan utuh. Oke, ini gambarannya yaitu, nah, pertama itu Pancasila sila pertama. Berarti sila pertama itu ya, meliputi, mendasari, menjiwai sila ke-2, 3, 4, 5. Kemudian sila kedua meliputi, mendasari, menjiwai sila ke-3, 4, 5 dan diliputi, didasari, dijiwai oleh sila pertama. Begitu juga dengan seterusnya ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Jika ada yang ditanyakan, silahkan ditanyakan saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.